Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Faridah Yatunafus, SPD MPD. Saya calon guru penggerak angkatan kedua dari TK RA Kartini Terbagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.1.A.10 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana mengambil keputusan di sekolah pada saat pembelajaran tatap muka terbatas di TK RA Kartini Terbagi Besar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 3.1. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi. TK RA Kartini Terbagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Saya calon guru penggerak angkatan kedua Faridah Yatunafus, SPD MPD, dengan fasilitator Ibu Feni Imawati MPD, dengan pendamping Bapak Dr. Andos Joko Susilo MPD. Peristiwa latar belakang berdasarkan surat dari edaran Bupati Kabupaten Lampung Tengah yang menyatakan bahwa sekolah diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas, yang kita sebut pembelajaran tatap muka terbatas, mulai dari jumlah siswa belajar pada waktu bersamaan, tentu saja dengan mematuhi protokol kesehatan yang dilakukan oleh semua pihak, mulai dari murid, guru, karyawan, dan kepala sekolah. Tidak dapat kita pungkiri, dengan pembelajaran tatap muka terbatas, ini adalah hambatan terkait dengan jumlah murid yang dibatasi pada setiap pertemuan pembelajaran di sekolah. Sekolah membagi jumlah anak menjadi 2 shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Namun, tidak semua orang tua menyatakan kesepakatan pembagian shift dikarenakan kesibukan orang tua yang tidak dapat mengantarkan anaknya untuk shift siang. Hal ini menimbulkan dilema bagi seorang pemimpin pembelajaran di kelas. Salah satu keberhasilan seorang pemimpin pembelajaran di sekolah adalah dapat mengambil suatu keputusan yang tepat, efektif, dan berpihak pada murid. Bagaimana menguji pengambilan keputusan kita sendiri, apakah keputusan tersebut sudah efektif atau tepat sasaran? Rumusan masalah, diantaranya pentingnya penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, pentingnya penerapan prinsip pengambilan keputusan. Yang ketiga, pentingnya penerapan paradigma pengambilan keputusan. Yang keempat, pentingnya penerapan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, memutuskan masalah dari dilema etika atau bujukan moral. Adapun tujuannya, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dapat dilakukan oleh pendidik di dalam kelas maupun di luar kelas, dengan aspek-aspek yang ada untuk dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Manfaat dari kegiatan ini: 1. Mengambil keputusan yang baik pada setiap kasus yang muncul. 2. Memikirkan landasan untuk memutuskan suatu keputusan. Yang ketiga, meyakinkan perasaan tentang keputusan yang diambil. Yang keempat, dapat mengevaluasi kembali keputusan yang telah dibuat. Yang kelima, bisa membedakan antara dilema etika dan bujukan moral, serta dapat mengambil keputusan dengan langkah-langkah yang telah diberikan. Metodologi yang dilakukan: 1. Memastikan setiap keputusan yang diambil sesuai dengan aturan dan norma. Yang kedua, keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, rapat evaluasi terhadap pembagian shift dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Yang keempat, evaluasi. Hasil pelaksanaan rapat PTMT. Yang kedua, penentuan shift pagi dan shift siang. Ketiga, mufakat.
Perasaan saya merasa bangga dan senang menjadi bagian dari pendidikan guru penggerak ini karena saya mempelajari materi-materi pada modul dan sub-sub modul yang menambah pengetahuan dan wawasan saya yang sebelumnya belum saya dapatkan, dan saya dapat menerapkan di sekolah terkait pembelajaran yang berpihak pada murid. Serta yang utama adalah menjadi lebih memahami dan terarah dengan menentukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Adapun pembelajaran yang saya dapatkan, 1. Pembelajaran yang didapatkan dalam kegiatan aksi nyata ini dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam pembelajaran adalah semua keputusan tidak bisa kita putuskan tanpa melihat dari berbagai arah, utamanya jika keputusan itu berdampak pada siswa. Yang kedua, keputusan yang kita ambil hendaklah melibatkan berbagai pihak agar tidak ada merasa yang dirugikan atau diuntungkan. Yang ketiga, tetap menjalin kerjasama dan kolaborasi di antara semua warga sekolah agar setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara bersama-sama. Penerapan mengandung dilema etika haruslah mempertimbangkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan terus direfleksikan dengan melibatkan stakeholder sekolah, terutama siswa, yang berdampak langsung pada setiap pengambilan keputusan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.